Hujan deras mengguyur bagian depan rumah sakit, mencerminkan kekacauan batin Han saat dia duduk sendirian di bangku. Jari-jarinya mencengkeram tagihan rumah sakit, beban nyata dari keputusasaan. Deringan itu menembus pikirannya, pesan Soo-hyun berkedip di layar ponselnya. Dengan ragu-ragu, dia membaca kata-kata Soo-hyun. Keputusasaannya berubah menjadi kebingungan. Hujan deras semakin intensif. Setiap tetes memperkuat kekacauan yang tumbuh di hati Han. Dalam ketenangan kafe, Soo-hyun, sosok dengan ketenangan dingin, berhadapan dengan Han. Dia mendorong sebuah folder melintasi meja, sebuah kontrak pernikahan yang jelas dan transaksional. Han menerima folder itu. Tangannya gemetar saat dia menghadapi kenyataan di dalamnya. Suara Soo-hyun memecah kesunyian. "Ini hanya bisnis?" Han bertanya padanya. Campuran antara terluka dan tidak percaya di matanya. "Kenapa aku?" Kata-kata Soo-hyun adalah serangan yang terencana. "Karena kamu tak akan jatuh cinta padaku." Di ruangan sempit itu, Han duduk sendirian. Kesunyian memperkuat gejolak batinnya. Gema batuk ayahnya menembus kesunyian. Pengingat yang jelas tentang apa yang dipertaruhkan. Cengkeramannya mengencang pada map kontrak. Setiap halaman adalah janji dan beban. Setetes air mata menelusuri pipinya, memantulkan cahaya redup dan beratnya keputusan yang diambilnya. Dengan berbisik, Han bersumpah, "Jika ini bukan cinta, biarlah setidaknya aku menyelamatkan orang-orang yang kucinta." Di sebuah kantor yang steril, wajah Soo-hyun tidak terbaca saat dia dengan dingin memeriksa kontrak pernikahan, memastikan setiap detail telah final. Dengan suara tanpa kehangatan, Soo-hyun menyatakan, "Pernikahan akan dilaksanakan minggu depan. Nenekku tidak punya banyak waktu." Wajah Areum mengeras dan berkata, "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Soo-hyun memperingatkan dengan nada tajam, "Kalau kamu berubah pikiran, sekaranglah waktunya. Setelah ini kamu akan masuk dunia yang tidak bisa kamu tinggalkan semudah kamu datang." Defiant, Areum repeats, "Aku sudah terlalu jauh untuk mundur." Di ruang tamu yang besar dan sunyi di rumah Soo-hyun, Areum berdiri sendiri. Sosok yang tertelan oleh kehampaan yang luas. Suara Soo-hyun bergema di seluruh rumah. "Kamarmu ada di lantai atas, di paling kiri. Jangan memasuki ruang kerja di lantai 3 tanpa izin." Soo-hyun pergi, meninggalkan Areum dalam keheningan yang memperkuat kesendiriannya. Di kamar barunya, Areum duduk di tempat tidur, menarik selimut hingga dagunya, diliputi perasaan kehilangan dan keterasingan. Keheningan ruangan Azing semakin terasa saat Areum mundur, mencari ketenangan di bawah selimut. Di dapur pada malam hari, tubuh Areum bergetar karena batuk yang hebat. Soo-hyun memperhatikan Areum dengan khawatir. "Kenapa kamu harus terlihat seperti itu, Han Areum?" Sebuah pesan teks muncul di layar ponsel Areum dari JSH. Pesannya berbunyi, "Minum air hangat dan jangan tidur terlalu larut." Sebelum matahari terbit, Areum membuka tirai, membiarkan cahaya pertama menyentuh ruangan. Dia menyeduh teh. Persembahan diam-diam untuk Soo-hyun. Pandangannya tertuju pada jaket kerja Soo-hyun yang bernoda. Bayangan kekhawatiran melintas di wajahnya. Areum merasa lega saat membaca pesan itu. Ayahnya semakin membaik. Saat bayangan senja memanjang, Soo-hyun menyampaikan undangan tulus kepada Areum. "Mari kita pergi ke makan malam keluarga." Areum menjawab dengan nada lelah. Bertanya, "Apakah aku perlu bermain sebagai istri bahagia?" Soo-hyun menyampaikan permintaan yang sederhana namun menyentuh. "Tidak, jadilah dirimu sendiri saja, tapi jangan terlihat terlalu sedih." Di dalam lemari, Areum menemukan gaun malam lavender yang elegan, disertai dengan sebuah catatan. "Gunakan ini jika kamu ingin mereka berhenti merendahkanmu. JSH." Di rumah mewah keluarga Ji, Areum dan Soo-hyun berdiri berdampingan. Udara dipenuhi dengan emosi yang tak terucapkan. Nenek Soo-hyun memecah keheningan dengan mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Areum, terima kasih karena sudah menikahi cucuku." Dia melanjutkan, suaranya bernada sedih. Dia tidak pernah terlihat tenang sejak ditinggalkan Nagyong. Soo-hyun menjawab, suaranya dipenuhi dengan kepahitan. "Orang yang pergi tanpa pamit dan menyisakan kekacauan yang masih harus kubersihkan sampai sekarang." Di dalam lobi kantor grup G, Areum mendekati resepsionis dengan kotak makan siang di tangannya. Nagyong muncul.
Setelan kremnya yang elegan memancarkan aura kecanggihan. Kejutan Areum berubah menjadi intimidasi saat dia dihadapkan pada kehadiran Nagyong. Nagyong mengumumkan, "Saya memperkenalkan diri sebagai mantan tunangan Soo-hyun dan mengucapkan selamat kepada Areum atas pernikahan kontraknya." Di ruang makan yang remang-remang, Areum menunggu. Kekhawatirannya tumbuh setiap saat. Kotak makan siang yang dulu disiapkan dengan penuh kasih sayang kini tergeletak dingin dan tak tersentuh, mencerminkan kegelisahannya yang semakin meningkat. Pintu berderi terbuka, dan Soo-hyun muncul, wajahnya tampak sangat lelah. Suara Areum bergetar saat dia bertanya, "Nagyong dan kontrakmu, apa yang terjadi?" Soo-hyun menepis kekhawatirannya dengan jawaban singkat, "Ini bukan percakapan yang perlu kita lanjutkan." Matanya mencerminkan badai ketidakamanan yang tumbuh, kata-kata yang tak terucapkan menggantung berat di udara. Tawa bergema di seluruh rumah. Sebuah simfoni menyakitkan bagi telinga Areum. Areum mengintip ke ruang tamu. Hatinya mencelos melihat Nagyong bersantai dengan nyaman di sofa mereka. Soo-hyun duduk dengan tenang. Gambaran ketenangan rumah tangga yang menggelisahkan. Suara Nagyong meneteskan kemanisan palsu. "Aku hanya ingin mengenal istrimu lebih baik." Areum berusaha mempertahankan ketenangannya. Suaranya terdengar tegang saat dia menawarkan, "Aku akan membuatkan teh." Tawaran sopannya menyembunyikan hati yang hancur berkeping-keping. Cahaya pagi memenuhi ruang makan keluarga Ji, menjanjikan hari yang baru. Areum masuk, melangkah ke dalam adegan yang sudah tertata. Nagyong berpakaian kasual duduk di samping Soo-hyun. Soo-hyun menatap cangkirnya dalam diam, tenggelam dalam pikirannya saat Nagyong memanggil, "Ibu Ji." Areum kembali ke studio desainnya. Perasaan antisipasi dan kegelisahan menggantung di udara. Dia mengamati saat Nagyong mempesona salah satu klien utamanya. Sebuah permainan kekuasaan halus terungkap di depan matanya. Teman itu mengungkapkan, "Nagyong telah menawarkan untuk berinvestasi dalam bisnis kita." "Areum," Nagyong berbisik. Kata-katanya mengandung maksud tersembunyi. "Aku hanya ingin membantumu memiliki sedikit harga diri di depan keluargamu." Areum sekarang berdiri membeku. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa tali sedang diperketat di sekelilingnya. Di kantor Soo-hyun yang remang-remang, Areum menghadapinya. Bayangan memperkuat ketegangan. Soo-hyun menghindari tatapan intens Areum. Tetap duduk. Fokusnya tertuju pada kertas-kertas di hadapannya. Areum menuntut, "Kenapa kamu tidak pernah menahan Nagyong?" Soo-hyun menjawab dengan suara rendah, "Itu urusanmu, dan aku menerima tawaran Nagyong." Areum membalas, suaranya meninggi karena tidak percaya. "Jadi, ini salahku karena terlalu pendiam, terlalu sopan?" Keheningan menggantung berat di antara mereka. Cahaya redup menciptakan bayangan yang kontras, yang memperdalam jurang emosional. Di ruang tamu yang bermandikan sinar matahari, Areum merawat bunga-bunga yang lembut, sebuah momen tenang yang dipecahkan oleh kedatangan pembantu rumah tangga yang cemas. Ibu Soo-hyun duduk dengan anggun, tatapannya tajam dan dingin, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Suara Ibu Soo-hyun membelah udara dengan nada menghina, "Saya tidak menyukaimu, bukan karena kamu bukan dari kelas atas, tapi karena kamu tidak memiliki kendali atas putraku." Mata Ibu Soo-hyun berbinar dengan kepuasan kejam saat dia menegaskan, tapi setidaknya Nagyong tahu bagaimana membuatnya menoleh. Ibu Soo-hyun menyegel nasib Areum dengan pernyataan yang mengerikan. "Dalam pernikahan ini, kamu kalah." Di upacara penghargaan Grup J, Soo-hyun mengantar Areum ke pusaran ambisi perusahaan dan fasad yang berkilauan. Pengumuman pembawa acara bergema di seluruh aula, menunjuk Nagyong sebagai direktur pemasaran yang baru. Nagyong dengan percaya diri melangkah ke atas panggung, kehadirannya menaungi semua orang lain saat dia mengambil tempatnya. Berada di antara Soo-hyun dan Nagyong, Areum merasa tidak terlihat. Hanya seorang pengamat dalam drama yang bukan miliknya. Di taman rumah, Areum duduk sendirian. Angin malam yang dingin berputar di sekeliling gaun mahalnya. Soo-hyun tiba. Pepohonan yang bergemerisik menciptakan bayangan saat dia bergabung dengannya. Suara Soo-hyun memecah kesunyian. "Kenapa kamu pergi?" Areum menjawab. Kata-katanya syarat dengan rasa sakit. "Karena aku tidak tahu siapa yang akan kamu bawa malam ini, aku atau dia. Saya bertahan karena saya pikir saya kuat.
Tetapi ternyata saya hanya diam. Dan duniaku sudah terlalu sempit untuk terus berpura-pura. Areum mengaku, suaranya nyaris berbisik. Areum memasuki kantor Soo-hyun. Aroma kopi memenuhi udara yang tegang. Soo-hyun duduk kaku di belakang mejanya, wajahnya terukir dengan kecemasan. Suara Areum memecah kesunyian. Aku siap berbicara. Pertanyaan Soo-hyun menggantung di udara. Apakah kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Di kafe lama Areum duduk sendirian, dikelilingi oleh kenangan mimpi-mimpi yang lalu. Dengan mata bertekad, Areum membuka laptopnya, siap untuk menulis ulang takdirnya. Layar menerangi wajahnya saat dia mulai menguraikan kelahiran kembali studio desainnya. Sebuah kesadaran muncul. Dia belum dikalahkan. Kemampuannya adalah kekuatannya. Dengan kepercayaan diri yang pulih, Areum mulai membangun kembali hidupnya, didorong oleh keyakinan pada dirinya sendiri. Areum menunggu dengan cemas di ruang tamu kantor. Badai kekhawatiran dan tekad berkecamuk di dalam dirinya. Berat perkataan Soo-hyun bergema di benaknya. Na-gyeong telah diangkat sebagai direktur utama divisi kreatif G Group. Tekadnya mengeras. Sebuah sumpah diam terucap dari bibirnya. Aku tidak butuh jabatan sebagai hadiah, dia menyatakan. Aku akan menemukan kejelasan sendiri tanpa harus menunggu Soo-hyun. Udara terasa semakin berat dengan tekadnya yang tak terucapkan. Studio tua itu berdiri di hadapan Areum, sebuah bukti bisu untuk kenangan dan waktu. Dia melangkah maju, tangannya meraih pintu, siap menghadapi masa lalu. Pintu berderit terbuka, melepaskan gelombang bau cat lama, aroma yang menyambut sekaligus menghantui. Memasuki studio, dia merasakan beban hari-hari yang terlupakan. Udara yang dipenuhi dengan kisah-kisah yang tak terungkap. Dengan tekad, Areum meletakkan buku sketsanya di atas meja, sebuah janji awal yang baru di tempat yang familiar. Aku akan mulai dari sini. Na-gyeong berdiri di dekat jendela kantornya. Aura otoritas terpancar di sekelilingnya. Dia meninjau dokumen proyek, menemukan nama Areum terdaftar sebagai seorang desainer independen. Senyumnya menghilang, digantikan dengan ekspresi tegas saat dia menyadari keterlibatan Areum. Dengan tekad yang dingin, Na-gyeong mengeluarkan perintahnya. Batalkan kerjasama dengan siapapun dari luar. Cahaya pagi masuk ke kafe Gangnam, menerangi debu saat Areum duduk, menjadi pengamat yang diam. Pemilik kafe mengungkapkan, dia harus membatalkan proyek karena tekanan dari G Group. Areum mendengarkan dengan saksama, ekspresinya menunjukkan campuran antara pengertian dan tekad. Tekad Areum bersinar saat dia menawarkan, izinkan saya menyelesaikan konsep ini sebagai bentuk niat baik. Gratis. Bukan karena saya butuh proyek ini, tapi karena saya ingin Anda tahu bahwa saya bisa berdiri dengan nama saya sendiri. Cahaya pagi menangkap matanya, memantulkan kepercayaan diri dan keyakinan pada diri sendiri yang tak tergoyahkan. Cahaya pagi masuk ke studio Areum saat kecemasan Areum meningkat dengan setiap notifikasi. Arus tak berujung dari pertemuan yang dibatalkan dan karya yang ditolak mengubah kebingungannya awalnya menjadi kekhawatiran yang nyata. Dengan tatapan tajam, dia menatap layar ponsel dengan intens, berusaha keras mencari jawaban atas sabotase yang sedang terjadi. Suaranya dipenuhi kecurigaan. Areum berbisik, ini tidak mungkin kebetulan. Seseorang sedang bermain. Dalam renovasi sunyi sebuah galeri seni kecil, Areum tiba, tidak menyadari rahasia yang menantinya. Min Jae-kwon menyapanya dengan senyum lembut, meskipun matanya mengkhianati kecerdasan yang tajam. Aku tahu kamu pasti bertanya-tanya, mengapa aku menghubungimu secara diam-diam? Kata-kata Min Jae-kwon menggantung di udara, diselimuti kehati-hatian. Areum tetap diam, wajahnya menunjukkan tanda tanya, menunggu Min Jae-kwon mengungkapkan tujuannya. Suara Min Jae-kwon merendah, dengan berbisik, karena aku tahu siapa yang mencoba menghentikanmu. Dan aku tidak ingin kehilangan bakat sepertimu hanya karena permainan kekuasaan orang lain. Di jantung kantor Na-gyeong, seorang anggota staf masuk, membawa laporan internal yang membawa beban konflik yang meningkat. Mata Na-gyeong menelusuri laporan itu. Ekspresinya mengeras saat sebuah nama dari masa lalu muncul kembali. Nama Areum muncul lagi kali ini sebagai kandidat utama dalam proyek agensi besar di luar negeri. Pengakuan diam-diam akan bentrokan yang akan datang menggantung di udara saat Na-gyeong memberikan perintah tegas. Hubungi Min Jae-kwon.
Atur makan malam pribadi. Sekarang, panggung telah disiapkan untuk manuver strategis, garis pertempuran ditarik saat bayangan ambisi memanjang. Di atas atap, Areum berdiri dengan siluet menghadap cakrawala Seoul yang luas. Kota itu terbentang di bawahnya seperti lautan beton. Dia memegang erat cetak biru itu. Sebuah simbol mimpi yang berada di ambang melambung tinggi atau hancur berkeping-keping. Min Jae tiba. Wajahnya terukir dengan kekhawatiran. Saat badai rahasia mulai muncul di antara mereka, suara Min Jae menembus angin. Na Gyeong membuat tawaran merger dan aku punya beberapa kecurigaan tentang pernikahanmu dengan Soo Hyun. Areum berbalik. Matanya berkilat dengan sikap menantang dan permohonan untuk kesetiaan. Tolong Min Jae, jangan biarkan Na Gyeong masuk ke proyek ini. Areum melangkah kembali ke studionya. Sebuah tempat perlindungan yang kini ternoda oleh konflik yang membayangi. Sebuah undangan yang tidak menyenangkan dari grup G menyatakan perang terhadap surga kreatifnya. Surat itu menjadi simbol perlawanan saat genggaman Areum mengencang, buku-buku jarinya memutih. Min Jae, ini aku, katanya. Suaranya tegang karena menahan amarah. Grup G mengklaim aku mencuri desain mereka. Mereka mengirim pengacara. Suara Min Jae memecah ketegangan dengan janji, aku akan segera mengirim tim hukum kita, Areum. Jangan khawatir. Dengan mata yang berkobar dengan tekad, Areum menyatakan, aku akan berjuang selama aku bisa berdiri. Larut malam, wajah lelah Areum diterangi oleh lampu rumah yang lembut saat dia kembali ke rumah. Soo Hyun berdiri menunggu di ruang tamu. Ekspresinya yang serius menyimpan badai yang akan meledak. Suara Soo Hyun memecah kesunyian. Apakah Areum bahagia? He continues, admitting, aku mengakui bahwa aku mungkin salah tentang Areum dan bahwa dialah yang mungkin diselamatkan oleh Areum. Keheningan canggung menggantung berat di antara mereka, mengungkapkan batas-batas yang runtuh yang mungkin tidak dapat diperbaiki lagi. Studio itu sunyi mencekam, udara dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Wajah Areum mencerminkan kehancuran saat dia menatap berita gosip tentang dirinya, sebuah gambar pengkhianatan terukir di wajahnya. Pintu berderi terbuka, dan Soo Hyun masuk. Kehadirannya memancarkan campuran kelelahan dan tekad yang kuat. Suara Soo Hyun memenuhi studio yang sunyi. Beban pengorbanannya menggantung berat di udara. Aku telah mengundurkan diri dari proyek keluarga dan menyerahkan sahamku untuk melindungimu dari serangan yang tidak adil. Dalam cahaya sore yang lembut, Areum dan Soo Hyun duduk berhadapan. Kerentanan dan harapan berkedip di mata mereka. Areum mengaku, suaranya lembut penuh emosi. Aku telah belajar menjadi diriku sendiri karena kamu tidak pernah membatasiku, Soo Hyun. Soo Hyun menjawab, suaranya dipenuhi ketakutan dan ketulusan. Dan aku mulai takut kehilanganmu, Areum, karena kamu tidak pernah menuntut cintaku. Keheningan yang bermakna menggantung di antara mereka, syarat dengan pengakuan yang tak terucapkan. Saat bayangan sore semakin dalam, Areum melangkah masuk ke kantor Min Jae. Udara dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Min Jae, yang berlindung di balik benteng berkas hukum, bersiap menghadapi konfrontasi. Areum menyatakan, suaranya tak tergoyahkan, saya tidak akan mundur dari proyek, meskipun ada konflik keluarga. Min Jae membalas dengan senyum penuh arti, memperingatkan Areum tentang musuh tangguh yang menanti. Areum membalas, tekadnya mengeras karena kesunyian masa lalu. Saya tidak akan diam lagi, karena saya pernah hidup sebagai seseorang yang tidak diperhatikan. Kantor proyek berdengung dengan aktivitas saat sinar matahari masuk, menerangi Areum dan timnya. Melambung tinggi dari konferensi pers yang penuh kemenangan, senyum Areum memancarkan kebanggaan dan kepuasan. Di tengah perayaan, Areum mengalihkan perhatiannya kepada Sojin, menangkap ekspresi yang tak terbaca di mata asistennya. Sojin, tolong periksa kembali ukuran furnitur untuk lantai 2. Pinta Areum, suaranya terdengar berwibawa. Sojin tetap diam, ekspresinya membuat Areum merasa tegang. Di sebuah ruangan bermandikan cahaya matahari, Areum dan Min Jae mempresentasikan desain butik mereka. Suasana dipenuhi dengan antisipasi. Investor Jepang mengangguk, terpikat oleh desain modern yang ramping yang ditampilkan di layar. Seorang investor memecah keheningan, mengajukan pertanyaan yang menantang, apakah ini desain yang sama yang muncul dalam proposal desain Blue 6 bulan lalu?
Sinar matahari menembus jendela, menciptakan bayangan panjang saat Areum dan Minjae bertukar pandang sekilas. Udara semakin tegang saat Areum bersiap untuk menjawab. Ruangan itu menahan napas. Minjae berdiri di samping Areum, memberikan dukungan saat mereka menghadapi momen penting. Di studio yang remang-remang, Areum berhadapan dengan Sojin. Sosok mereka diselimuti bayangan panjang yang dramatis. Suara Areum memecah kesunyian. Aku tahu kamu kecewa karena aku tidak dipromosikan saat itu. Tapi mengapa harus seperti ini? Kekesalan Sojin yang terpendam meluap. Apa kau tahu bagaimana rasanya menjadi bayanganmu, Areum? Sojin melanjutkan, nada pahit mewarnai kata-katanya. Kamu naik begitu cepat, bahkan tanpa menyentuh tanah. Tekad Areum mengeras saat dia mengeluarkan ultimatum. Aku tidak akan melaporkannya ke polisi, tapi kamu harus keluar dari proyek ini sekarang juga. Sojin, yang kalah dan terdiam, berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Areum sendirian dalam kegelapan. Jam berteriak pukul 7.00 pagi. Areum berdiri membeku, tiket tergenggam erat di tangannya yang gemetar. Satu tiket, janji Paris yang berkilauan. Yang lainnya, jurang kehancuran yang gelap. Teleponnya berdering nyaring, memecah kesunyian. Itu Minjae, suaranya terdengar kecewa. Ada demo di depan butik karena tuduhan plagiarisme. Kata-kata Minjae menggantung berat di udara. Setiap suku kata bagaikan hantaman palu terhadap keteguhannya. Areum menggigit bibirnya. Badai keraguan berkecamuk di dalam dirinya, terpecah antara melarikan diri dan konfrontasi. Areum memasuki kantor Soo-hyun, sebuah ruang yang dipenuhi emosi yang tak terucapkan. Soo-hyun mengulurkan sebuah amplop. Isinya adalah persembahan diam-diam tentang pengorbanan dan cinta. Jika Areum tetap ingin ke Paris, dia akan mengurus semuanya. Sebuah kilas balik menerangi pengorbanan mendalam Soo-hyun, menukar warisannya demi impian Areum. Kembali ke masa kini, tatapan Soo-hyun dipenuhi dengan harapan, bercampur dengan ketidakpastian. Areum tersentuh oleh gerakan Soo-hyun. Areum menatap mata Soo-hyun dan merasa dicintai untuk pertama kalinya. Di jantung tempat yang akan segera menjadi butik mereka, Areum dan Soo-hyun berdiri di tengah kehampaan. Mimpi-mimpi berputar di sekitar mereka. Sebuah janji diam-diam terbagi. Soo-hyun dengan lembut menggenggam tangan Areum. Sebuah gestur dukungan tak tergoyahkan dan visi bersama. Dalam sentuhan itu, dunia dengan berbagai kemungkinan terbuka. Sebuah tempat perlindungan di mana kreativitas tidak mengenal batas. Saya benar-benar merasa seperti di rumah. Di ruang kosong itu, cinta dan antisipasi saling terkait, menjalin ikatan yang kuat sekaligus lembut. Butik itu menanti. Sebuah kanvas kosong yang ingin menangkap narasi bersama mereka. Dengan tangan bertautan, hati mereka berdetak serempak, siap untuk memulai perjalanan ini bersama, mengubah sebuah ruang menjadi surga. Di kantor, Areum berdiri terpaku di depan laptopnya. Wajahnya berubah dari khawatir menjadi putus asa saat dia membaca email itu. Tenggat waktu semakin dekat 72 jam dan tangannya mulai gemetar tak terkendali. Suara Minjae memotong ketegangan. Kita harus membuktikan ini, Areum. Kumpulkan semua yang kamu punya. Meskipun tangannya gemetar, Areum mengangguk, berusaha mengumpulkan tekad. Areum mengangguk, berusaha tegar meski tangannya gemetar. Areum tiba di rumah. Langkahnya berat karena kelelahan, dan mendapati Soo-hyun tenggelam dalam dokumen. Dia mendekati Soo-hyun, suaranya dipenuhi kelelahan. Aku butuh bantuanmu, Soo-hyun. Bukan hanya sebagai suami kontrak, tapi sebagai seseorang yang ingin aku bertahan. Tatapannya Soo-hyun yang tajam bertemu dengan tatapannya sebelum dia dengan tegas menutup pintu. Sebuah janji diam-diam menggantung di udara. Dengan tekad terukir di wajahnya, Soo-hyun menyatakan, aku akan hubungi tim Legal G Group. Kita akan buat laporan hukum bahwa desain itu milikmu. Dan aku juga akan urus si Blue secara personal. Di lingkungan kantor hukum yang keras, Soo-hyun menyajikan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kepada timnya. Seorang pengacara membuka sebuah berkas. Ekspresinya berubah dari profesional menjadi terkejut saat dia membaca. Direktur G, nama Anda muncul sebagai salah satu investor awal di Blue Design. Areum berputar menghadap Soo-hyun, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan dan pengkhianatan. Kamu mendanai mereka?
Di bawah cahaya pagi yang cerah, Aryam dengan teliti menata sketsa dan dokumen digital ibunya di atas meja panjang. Studio berdengung dengan antisipasi saat berbagai materi bersatu. Setiap bagian menceritakan sebuah kisah. Minjai masuk dengan ekspresi serius. Kehadirannya meningkatkan ketegangan di ruangan itu. Suara Minjai membelah udara. Kita harus siap sekarang. Rapat virtual yang akan datang semakin dekat, memenuhi studio dengan rasa urgensi dan harapan yang nyata. Soo-hyun menghadapi Dewan G Group yang tangguh. Badai ketegangan yang tak terucapkan berkecamuk di ruangan itu. Ayahnya, seorang tokoh industri yang berpengaruh, mengamati dengan wajah tenang yang tak terbaca. Tatapannya menusuk. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Soo-hyun menyatakan, "Saya di sini hari ini untuk menyerahkan semua saham dan posisi saya." Kata-katanya bergema dengan tekad yang membara. "Aku menyerahkan ini untuk wanita yang kubiarkan berdiri sendiri. Dan ini adalah kesalahan yang tidak akan kuulangi." Butik malam memancarkan kehangatan saat para staf merayakannya di dalam sebuah suar di malam hari. Aryam melangkah ke balkon. Udara malam yang sejuk sangat kontras dengan kehangatan riang di dalam. Soo-hyun mengikutinya. Suaranya penuh dengan kerentanan. "Aku nggak pernah tahu harus jadi pria seperti apa. Tapi hari ini, kalau kamu mau, aku ingin jadi pria yang kamu butuhkan." Dia melanjutkan, kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan baru. "Bukan hanya pria yang memberimu segalanya, tapi juga pria yang mencintaimu dengan cara yang benar." Aryam berbalik. Matanya berkilauan dengan air mata yang belum jatuh. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata gagal terucap saat dia hanya meraih tangan Soo-hyun, menggenggamnya erat. Di dalam butik Aryam, ketegangan meningkat saat Haeon menyajikan artikel yang merusak kepada Aryam. Tablet itu menampilkan artikel. Kata-katanya mempertanyakan orisinalitas desain Aryam Butik. Wajah Aryam tampak tegang saat dia menerima tuduhan itu. Haeon menawarkan kata-kata yang menenangkan. "Uni, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Yang penting adalah kita tahu kualitas desain kita." Meskipun Haeon meyakinkan, beban artikel itu terasa berat di udara. Yuna Park, sosok penuh teka-teki yang terlindungi oleh kacamata hitam, melangkah masuk ke dalam butik. Dengan keanggunan yang disengaja, dia mengamati pakaian-pakaian itu. Setiap sentuhan adalah penilaian diam-diam. Suaranya membelah udara. Sebuah pertanyaan tajam. "Kamu desainer butik ini?" Nada bicaranya dipenuhi keraguan saat dia menyatakan, "Aku tidak suka percaya review. Aku lebih suka menguji sendiri." Kata-katanya membawa beban harapan yang tak terucapkan. Tentukan siapa yang kau desain untuk pujian atau kebenaran. Karena keduanya tidak selalu datang bersamaan. Tatapannya tertahan. Sebuah tantangan dilemparkan ke ruang yang sunyi. Hujan turun, memberikan cahaya melankolis di jalan saat Soo-hyun menunggu di depan butik. Soo-hyun mengungkapkan keterkejutannya. "Ayahku menarik semua dana dariku." Dia menatap Aryam, keputusasaan terpancar di matanya. "Aku kehilangan segalanya?" Aryam menawarkan secercah harapan. "Tidak semuanya." Suara Soo-hyun pecah karena kerentanan. "Aku masih memilikimu jika kamu masih ingin tinggal." Di butik Aryam, udara berdesir dengan energi dari pemotretan yang baru saja selesai. Sebuah notifikasi email muncul di ponsel Aryam. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Soo-hyun masuk, membawa teh, merasakan perubahan dalam suasana. Soo-hyun bertanya, "Kabar baik?" Aryam menjawab, "Ya, tapi kabar baik yang bisa memisahkan aku dari segalanya." Di bawah langit yang berat dan sunyi, Aryam dan Soo-hyun duduk bersama. Udara dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui dedaunan, mengisyaratkan badai emosi yang akan datang. Suara Aryam kecil karena takut. "Aku takut. Kalau aku pergi ke Paris, aku takut kehilangan semua yang sudah kita bangun di sini." Soo-hyun membalas dengan kekuatan penuh harapan. "Kalau cinta kita hanya bisa hidup di satu kota kecil, mungkin itu bukan cinta." Dia melanjutkan, kata-katanya adalah sebuah janji. "Tapi kalau cinta kita bisa tumbuh walau dipisahkan jarak, dan waktu itu baru cinta yang layak diperjuangkan." Di bandara Incheon yang ramai, Soo-hyun menggenggam tangan Aryam.
Sebuah janji diam-diam menggantung di udara. Soo-hyun mengaku, "Aku tidak akan berjanji untuk menunggumu di tempat yang sama. Tapi, aku berjanji, ketika kamu kembali, aku akan menjadi versi terbaik dari diriku. Karena kamu berani memperjuangkan impianku, aku juga harus berani memperjuangkan kita." Areum membalas dengan ciuman lembut ke tangan Soo-hyun, sebuah janji tak terucap yang menyegel ikatan mereka. Dengan langkah yang mantap, Areum berbalik dan berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan. Areum menghilang di tengah kerumunan, tidak pernah menoleh ke belakang. Di sebuah balkon kecil di Paris, Areum duduk sendirian. Lampu-lampu kota berkelap-kelip lembut di bawah. Dia membuka laptopnya. Layar menerangi wajahnya saat dia menonton video dari masa lalunya. Dalam video tersebut, Areum yang lebih muda berbicara dengan kegembiraan yang gugup. "Saya ingin membuat pakaian untuk orang-orang yang merasa tidak pantas untuk bermimpi. Karena dulu saya seperti itu." Kata-kata dirinya yang lebih muda bergema di malam Paris, pengingat pedih akan mimpi yang pernah digenggam. Air mata mulai mengalir di wajah Areum, sebuah pengakuan diam-diam bahwa dia telah kehilangan tujuan awalnya. Kesadaran menghantamnya. Dia telah lupa siapa dirinya dan apa yang pernah dia perjuangkan. Di jantung rumah mode, Areum menghadapi tatapan tajam dari desainer senior Italia. Desainer lain mengintai dalam bayang-bayang dengan kilatan geli di mata mereka. Areum menggenggam pensilnya, senyum terlatih menutupi gejolak batinnya. Kata-kata siang menembus udara. "Desainmu terlalu sentimental." Kritik desainer semakin tajam. Mode membutuhkan keberanian, bukan nostalgia. Areum menciut di bawah beban penilaian mereka. Merasa kecil dan tidak berarti. Di bawah cahaya pagi yang lembut, wajah Areum menjadi pucat saat dia membaca email. "Konferensi pers, kamu keluar." Sebuah paket tiba, memecah kesunyian. Di dalamnya, sepucuk surat dari ibunya. "Aku meninggalkanmu di dunia yang bahkan lebih sepi. Kamu adalah karya terbaikku." Surat itu melanjutkan, "Satu-satunya desain yang tidak pernah ingin kubatalkan." Areum menatap bayangannya, menarik napas dalam-dalam, bahunya tegang karena emosi. Berbisik pada dirinya sendiri, Areum berkata, "Kamu pantas dicintai, kamu pantas dikejar, kamu pantas didengarkan." Dia mengambil buku sketsanya, sebuah tekad baru menyala di matanya saat dia mulai menggambar ulang koleksinya. Di jantung kota Paris, Areum berdiri di tengah koleksi luka penyembuhannya, sebuah tempat perlindungan yang tenang di tengah kekacauan kota. Wartawan mendekat, tertarik oleh kekuatan tenang yang terpancar dari karya Areum. "Apakah desain Anda terinspirasi oleh kehilangan?" tanya reporter itu, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Suara Areum tidak goyah. "Tidak, ini bukan tentang kehilangan. Ini tentang keberanian untuk bertahan. Bahkan ketika segalanya menyuruh kita untuk pergi," Areum menyatakan. Kata-katanya bergema dengan ketahanan. Soo-hyun tenggelam dalam bayangan Areum yang bersinar di ponselnya. Senyum getir bermain di bibirnya. Manajer galeri mendekat, mengganggu lamunannya dengan pengingat yang mendesak. "Jika kamu terus menunda tawaran dari New York itu, kita akan kehabisan waktu." Soo-hyun menatap pemandangan kota Seoul, sebuah pertanyaan mendalam menggantung di udara. "Tahukah kamu bagaimana rasanya mencintai seseorang, tetapi tidak bisa menjadi rumah bagi mereka?" Di Bandara Charles de Gaulle, Areum berdiri dengan tenang di gerbang keberangkatan. Hanya tiket ke Seoul yang menjadi jangkar baginya. Ponselnya mengungkapkan pilihan yang jelas. Tiket ke New York, jalan yang tidak diambil. Saat pengumuman bergema di seluruh terminal, beratnya keputusan menimpa Areum. Suaranya pecah karena sakitnya pilihan yang mustahil. Cinta tidak pernah memintaku untuk memilih, tetapi hidup selalu memaksaku untuk memutuskan. Dalam keheningan saat ini, dunia memudar saat aku berdiri di hadapan dia. Dia memecah kesunyian. Suaranya lembut namun tersirat pertanyaan yang tak terucapkan. "Aku kira kamu tidak akan datang." Aku menjawab dengan sedikit nada melankolis dalam jawaban sederhana itu. "Aku juga kira aku tak akan pulang." Dalam percakapan mereka, dunia waktu yang hilang dan harapan rapuh tergantung tak terucapkan. Udara malam dipenuhi dengan aroma tanah dan bunga liar di puncak Bukit Seoul. Aku bertanya. Sebuah pertanyaan menggantung di udara.
Apakah kamu marah karena aku pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saat itu? Soo-hyun menjawab, suaranya lembut namun tegas. Aku tidak pernah marah padamu. Aku hanya marah pada diriku sendiri karena tidak cukup berani untuk mencintaimu sejak awal. Di senja yang tenang, kata-kata yang tak terucap menggantung, menandai awal dari sebuah perubahan mendalam. Di sebuah galeri kecil di Seoul, udara berdesir dengan antisipasi saat koleksi fashion Homecoming bersiap untuk digelar. Setiap pakaian membisikkan kisah sebuah perjalanan, sebuah ziarah kembali ke hati. Di jantung galeri, potret Soo-hyun berdiri sebagai jangkar di tengah lautan perubahan. Soo-hyun bukanlah seorang model, bukan seorang selebriti, melainkan pelabuhan tenang tempat badai kehidupan menemukan kedamaian. Koleksi ini bukan hanya kain dan benang. Ini adalah deklarasi keberanian, sebuah perjalanan pulang menuju cinta. Galeri bertransformasi menjadi tempat perlindungan, merayakan keberanian untuk kembali dan merangkul cinta yang baru.